Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dulu saya dapat tugas dari kegiatan PKP dalam diprogreskan lanjutan kepala madrasah PKKM Arif untuk melaksanakan supervisi kepada beberapa guru. Ini di antara guru yang akan supervisi itu dengan matematika wajib. Kira-kira besok kan ada jadwal jenengan bisa dilaksanakan supervisi? Insya Allah bisa. Bisa ya. Biasanya dalam kegiatan belajar mengajar itu yang jenengan sampaikan apa aja? Pertama saya masuk kelas, saya selalu mengucapkan salam. Kemudian saya menyapa siswa itu, saya tanyakan kabarnya, bagaimana hari ini, apakah siap belajar atau tidak. Kemudian saya sampaikan materi yang sudah beli hari ini, dan saya mereview materi yang kemarin saya ajarkan. Contoh untuk besok, saya akan mengajar transformasi geometri. Jadi transformasi geometri ini berkaitan pula dengan matriks. Nah, jadi saya ulas kembali bahwa anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang matriks. Nah, hari ini kita akan belajar transformasi geometri. Nah, transformasi geometri sendiri manfaatnya adalah bla 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 seperti itu. Manfaatnya saya sebutkan. Kemudian setelah manfaat saya sebutkan, langsung pembelajaran dimulai. Saya yakin untuk materi pembelajaran jenengan sudah menguasai karena itu memang bidang jenengan. Ini yang lebih saya ingin tahu terkait proses KPM. Tadi ya sudah jenengan sampaikan setelah saya salam, terus ada pengantar ya, semacam pengantar apa yang akan dipelajari hari ini. Kalau boleh menambahkan Bu, sebelum disampaikan pengantar itu ada doa pembuka. Nah, nanti setelah materi selesai, kesimpulan disampaikan dengan sebelum ditutup dengan salam sudah ditutup dengan doa minimal gambaran. Oke, untuk proses KPM setidaknya sudah ada gambaran. Kira-kira untuk besok pagi yang bisa kami bantu persiapkan untuk proses KPM apa? Saya butuh cermin Pak, cermin setengah badan kalau ada. Yang bisa jenengan terapkan di kelas metode seperti apa? Saya ada metode ceramah, juga ada metode praktik Pak. Metode ceramah sendiri saya melakukan pembelajaran dengan saya cerita ke anak. Kemudian setelah itu ada metode praktik, jadi mungkin murid nanti dia mencoba di kelas ataupun misalnya ada praktik seperti tadi saya sebutkan, ada praktik pencerminan, nanti siswa itu ikut berpartisipasi dalam kelas saya seperti itu. Oke. Untuk metode, sebenarnya metode pembelajaran itu banyak ya. Dengan yang bidangnya memang pendidikan, saya yakin lebih banyak referensi terkait itu. Ya, saya kira cukup untuk dari tahun ini dan besok bisa dilakukan terima kasih. Dengan bisa Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kali ini kita akan melakukan supervisi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hai Ibu. Pada pagi hari ini Bapak Kamat berada di sini, insya Allah akan melakukan supervisi di kelas kita. Pak. Ya, kali ini saya akan melakukan supervisi pada mapel matematika yang akan diambil oleh Bu Ferry, Universitas dari KKM Demak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Amin. Semoga semuanya sukses. Amin. Jangan tidak usah tegang, biasa mawon, terus pembelajaran pada umumnya. Bu Ferry silakan dimulai.
kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini ada yang sudah tahu materi yang akan kita pelajari apa? Pencerminan. Pencerminan. Masuknya dalam bab Transformasi geometri. geometri. Ada yang sudah belajar? Ada. Good, mantap. Kalau sudah belajar, berarti Bu Gari tinggal nanti memberikan contoh-contoh soalnya dan lain sebagainya sebagai pelengkap pembelajaran kalian selama kalian belajar sendiri. Gitu ya? Ya. Nah, sebelum kita belajar materi transformasi geometri, sebelum kita belajar ini, kita kemarin belajar apa sih? Matriks. Nah, matriks sendiri kemarin kita sudah belajar ada yang namanya persamaan matriks, kemudian ada yang namanya inverse matriks, ada menyelesaikan SPLDD menggunakan Matriks. Nah, matriks ini juga nanti akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran kita dalam materi apa sih? Transformasi. Ya, transformasi geometri. Utamanya adalah dalam materi bukan pencerminan. Yuk, siapa yang bisa nebak? Rotasi, pinter. Rotasi. Nah, rotasi itu menggunakan matriks. Nanti bisa kita lihat di LKS kalian ada itu. Matriks untuk apa? Yang namanya sudut kosinus. Kemudian nanti dikalikan dengan titiknya. Oke, sampai sini ya? Ya. Nah, Dek, belajar transformasi geometri itu ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita? Contohnya adalah membuat apa? Pola batik. Membuat pola batik itu bisa menggunakan transformasi geometri. Contohnya nanti saya akan coba gambarkan di sini. Gimana caranya menggunakan bisa membuat pola batik menggunakan transformasi geometri. Nah, pola batik kan bermacam-macam toh? Ya. Ya, nanti misalkan lingkaran, kemudian dirotasi. Rotasinya jadi seperti apa sih bentuk lingkaran itu? Nah, itu nanti bisa jadi bentuk sebagai pola apa? Batik. Nah, itu salah satu manfaat dari belajar transformasi Geometri. Nah, oke. Untuk saat ini kita akan mulai materi transformasi geometri. Nah, transformasi geometri sendiri ada yang tahu apa saja? Ada apa saja materinya? Pencerminan. Ada pencerminan. Bahasa kerennya apa? Refleksi. Refleksi. Maka kalau misalkan ada yang namanya orang coba dia refleksi diri, berarti kita harus bercermin diri. Oke. Kemudian yang kedua, geseran. Atau apa, Dek? Translasi. Maaf. Yang ketiga ada putaran. Atau apa bahasa Rotasi. rotasi. Yang keempat ada besaran. Apa namanya? Nah, ini bahasa keren dalam matematika ya. Kalau bahasa keren selain pembesaran itu dilatasi, kalau di dalam fisika itu biasanya ada magnifikasi biasanya. Nah, itu karena kita matematika, perbesaran itu dilatasi. Jadi jangan bingung antara perbesaran dalam fisika
fisika dan matematika ya. Jelas bahwa perbesaran dalam matematika merupakan dilatasi, sedangkan dalam fisika namanya magnifikasi. Oke, sampai sini sudah paham? Ada berapa? 4 macam ya. Ya, oke. Nah, untuk pencerminan sendiri itu saya coba gambarkan. Jadi misalkan ini ada garis seperti ini. Ini namanya garis apa? Koordinat. Ini X dan ini Y. Misalkan di sini ada segitiga, dia di sini. Maka dia pencerminannya di sebelah mana kira-kira? Kalau saya pencerminnya di sini. Di sebelah kiri. Nah, berarti begini ya. Nah, ini kalau pencerminan dia pas di sumbu Y. Nah, kalau tidak pas di sumbu Y, berarti misalkan nih, saya hapus ya. Nah, saya hapus. Misalkan saya pencerminannya di sini. Jadi tidak nempel sumbu X, tidak nempel sumbu Y. Maka pencerminannya bagaimana? Saya kasih di sini tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini juga sama. 8. Anggap lurus ya? Nah, maka ini adalah pencerminan dari segitiga. Saya kasih di sini A, maka ini pencerminan dari segitiga A. Nah, biasanya kalau pencerminan itu kan biasa disebut sebagai bayangan. Nah, di sini biasanya disebut sebagai A aksen. Bayangannya disebut sebagai A aksen. Sebagai A aksen. Ini yang dinamakan sebagai pencerminan. Jadi kalau dia berdiri di sini, maka bayangannya itu letaknya dia adalah sama, jaraknya sama ya. Jaraknya sama. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia berdiri di jarak X-nya sama dengan 2, maka bayangannya di X sama dengan 2. Oke, ngerti ya sampai sini? Ini saya coba perhatikan kalau misalkan pakai cermin. Misalkan pakai cermin. Siapa yang mau maju? Nawa maju Nawa. Nawa maju Nawa. Yang duduk di depan. Nah, lihat. Nawa berdiri di sini. Nih ya, Nawa berdiri di sini. Bayangannya antara Nawa berdiri di sini dengan bayangannya, jaraknya sama atau beda? Sama. Terlihatnya bagaimana? Ada yang bisa lihat? Yang sana kira-kira? Sini nggak bisa. Oh, sini nggak bisa. Kalau nggak bisa praktik ke depan, coba aja ya mau. Gimana Dek Nawa? Jaraknya sama atau beda kira-kira kelihatannya?
bedanya di mana? Sama. Sama ya, karena jaraknya itu dari kaca cermin ini. Lihat nih jari saya. Kalau saya menjauh, maka jarinya di bayangan akan Menjauh. Kalau mendekat, jaraknya juga hampir sama. Iya. Seperti ini. Oke? Iya. Bisa ngerti ya? Bisa. Nah, ini sebagai bentuk yang namanya pencerminan. Ini salah satu contoh penggunaan transformasi geometri dalam kehidupan Sehari-hari. Ini penggunaannya ya. Kalau manfaatnya tadi salah satunya adalah Membuat pola batik. Silakan Denawat duduk. Ini saya kembalikan lagi, boleh? Boleh. Kembalikan lagi. Oke, tadi sudah selesai refleksi. Sekarang kita masuk yang namanya pergeseran atau translasi. Saya tidak akan mendemonstrasikan dengan ini, tapi saya akan mencoba berada di sini. Jadi saya ini berada di titik 0,0. Maka kalau saya, ini kan pergeseran. Kalau saya geser, di sini misal saya berada di titik 0,0. Jadi misal saya geser nih 2 langkah ke kiri kalian. Kiri kalian berarti mana? Sini. Nah, sana. Berarti saya geser ke kiri kalian 2 langkah. Ini saya berada di titik 0,0. Anggap saja ini garis koordinat ya. Yes. Nah, saya berada di titik 0,0. Maka ketika saya geser 1, 2, berarti saya di titik berapa? Min 2. Untuk siapa? Untuk Nah, Y-nya berarti saya berada di mana? Nol. Berarti titiknya berapa? Titik koordinatnya? Banget. Berarti ini kalau pergeseran itu tergantung kita gesernya ke berapa. Oke? Oke. X-nya atau Y-nya itu kita geser berapa? Sampai sini sudah paham? Nah, kita masuk lagi ke perputaran atau rotasi. Nah, perputaran atau rotasi, misal katakanlah ya, saya punya nih segitiga, biar tidak gambarnya tidak absurd seperti ini. Saya gambarkan biar manis lagi seperti Rahma. Makasih, Bu. Oke, ini Rahma. Oke, saya garis, walaupun penggarisnya kecil tidak apa ya. Ya, gak apa-apa, Bu. Ikut teh. Iya, Mbak. Kalian aku juga pengen tahu. Oke, lucu sekali. Kira nggak bisa? Enggak. Kurang lebihnya gitu. Oke, saya punya ini namanya apa? Segitiga. Nah, segitiga ini saya akan aplikasikan di sini nanti bahwa yang namanya apa namanya ini perputaran atau rotasi nanti pasti terlihat di sini nanti ya. Jadi ini segitiga ya, saya taruh di sumbu X, Y. Maka kalau misalkan jadi perputaran itu ada 2 dek, searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka nanti perputarannya misal 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam. Maka nanti berputarnya seperti ini. Ngerti ya? Yes. Nah, kalau misalkan ditanyakan berlawanan arah dengan jarum jam, maka nanti dia perputarannya akan menjadi seperti ini. Yes. Paham? Kalau misalkan ditanyakan rotasi sebesar berapa ya? 180 derajat searah dengan jarum jam. Misalkan ini berada di sini. Searah dengan jarum jam. Berarti saya putarnya kemana? 90 derajat. Ini ke sini. Berarti awal mulanya dia kan berdiri di sini nih. Yes. Jadi begini. Contohnya ini saya gambarkan saja langsung biar terlihat nyata. Ini kalau dia diputar 90 derajat
berlawanan arah dengan jarum jam, berarti 90 derajat. Langsung putar begini. Nah, ini menjadi bentuknya seperti ini. Terus diputar lagi 90 derajat searah dengan jarum jam. Berarti dia awalnya di sini berputar 90 derajat searah jarum jam. Menjadi ini. Ini saya garisi ya. Ya. Nah, lalu kalau misalkan diputar lagi 90 derajat lagi searah dengan jarum jam. Nah, berarti begini, kan polanya begini nih. Nah, diputar lagi. Nah, ini kalau dia searah dengan jarum jam. Kalau berlawanan arah, katakanlah dia letaknya di sini, maka nanti porosnya kan di sini nih. Maka dia nanti perputarannya seperti ini. Nah, kalau dia ke sana nanti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, coba lihat. Pola seperti ini saja sudah membentuk pola toh? Nah, apalagi kalau misal dikreasikan, maka akan membentuk tadi apa? Sampai sini ngerti ya? Nah, itu contoh rotasi. Kemudian perbesaran atau dilatasi. Misalkan saya punya nih kecil, nah perbesaran bisa jadi nanti dia akan sebesar ini. Jadi perbesarannya nanti berapa? Seperti itu. Sampai sini paham? Perbesaran ya sama seperti di fisika gitu, cuma nanti bedanya kalau perbesaran di matematika ada ketentuannya ataupun rumusnya tersendiri. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke. Nah, tadi sudah secara garis besar saja mengenai pencerminan, pergeseran, kemudian perputaran dan perbesaran. Nah, saat ini kita akan belajar, sekarang kita akan belajar lebih mendalam mengenai pencerminan. Pencerminan atau refleksi itu dia ada 7 B. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua terhadap sumbu Y. Yang ketiga adalah terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang kelima adalah terhadap Garis X sama dengan M. Dan yang keenam terhadap garis Y sama dengan M. Dan yang terakhir adalah terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Nah, masing-masing seperti di LKS kalian bisa dilihat itu halaman berapa? 53. Di situ ada tabel pemetaannya. Nah, tabel pemetaannya kalau dia sumbu X, saya ganti spidolnya biar kelihatan perbedaannya. Kalau sumbu X, awal mula dia adalah X, Y. Maka pemetaannya nanti dia pencerminannya, bayangannya yaitu dia di X aksen, Y aksen. Kalau dia sumbu Y, di sini juga sama X, Y semua. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y nanti dia akan berubah. Ini jadinya adalah X aksen, min Y aksen. Nah, kalau ini berarti dia min X aksen, Y aksen. Kemudian ini jadi Y aksen, X aksen. Terus yang ini jadi min Y aksen, min X aksen. Terus lagi bawahnya 2M min X aksen, Y aksen. Yang ini X aksen, 2M min Y aksen. Dan yang terakhir min X aksen, min Y aksen.
Gimana sih? Nah, maka kita akan jawab di sini deh. Saya hapus ini ya. Saya akan ulangi kembali. Jadi ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Misalkan saya taruh di sini ini. Saya taruh di sini ya. Berarti bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Ini kan? Nah, bentuknya adalah segitiga seperti ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini kan dia letaknya berarti di X-nya positif, Y-nya positif. Kalau saya cerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti letaknya, terminalnya akan berada di sini toh? Yes. Nah, letaknya akan berada di sini. Ini letaknya. Nah, letak ini berada di sumbu X apa? Negatif. Ini tadi X, Y. Maka kalau ini berada di sumbu Men X, Y. Men X, Y bisa. Men X, Y. Kalau saya cerminkan terhadap sumbu X begini, maka dia akan membentuk apa? X, Dia akan berada di X, Y. Sedangkan di sini kalau saya cerminkan, dengan sumbu X ya. Nah, maka di sini akan bentuk apa? Men X, men Y. Akan terletak di men X, men Y. Jadi, kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ya. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah itu X atau Y-nya. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y. Berarti kan ini cerminnya ini, atau ini cerminnya ini. Ini cerminnya ini, atau ini cerminnya ini kan? Ya. Saya kasih label aja. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau saya 1 ini segitiga 1 saya cerminkan terhadap sumbu Y, maka siapakah hasil pencerminannya? Segitiga berapa? 2, pinter. Nah, kemudian kalau yang cermin 4 saya cerminkan terhadap sumbu Y, berarti siapa cerminannya? Siapa bayangannya? 3. Nah, 1 dengan 2 ini adalah asli dan bayangannya. Begitu pula dengan 3 dan 4. Nah, sekarang coba amati. X, Y itu kalau dicerminkan di 1 nih, dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah siapa? X. X-nya berubah jadi apa? Negatif. Nah, sekarang sini. Yang ini nih. Yang ini hasil yang 3. Saya punya segitiga nomor 3. Saya cerminkan terhadap sumbu Y. Yang berubah apanya? Z. Yang berubah apanya? X atau Y? X-nya berubah jadi apa? Positif. Yang mula-mulanya? Negatif. Maka dari itu bisa kita lihat di sini bahwa kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai dari X. Yang mulanya dia di sini positif, berubah sini jadi negatif. Kalau dia di sini negatif, berubah di sini jadi positif. Yang positif siapa? Yang berubah siapa? Kalau dia saya cerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu X. Jadi 1 saya cerminkan terhadap sumbu X, maka siapa hasil pencerminannya? 4 itu hasil pencerminannya. Jadi
dan Y sama dengan min X. Oke ya, nggak ada apa-apa ya? Ya, Bu. Oke, ini saya bahas untuk garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Jadi misalkan ini Y, X-nya itu sama dengan 2, Y sama dengan X. Jika X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, maka Y-nya berapa? X-nya sama dengan 1, X-nya saya ganti dengan angka 1. Maka Y-nya berapa? Y sama dengan, saya punya garis tadi Y sama dengan X. Saya punya persamaan Y sama dengan X. Jadi kalau misalkan saya isi X-nya 1, Y-nya berapa? 1. Saya ganti X-nya dengan 2, Y-nya 2. Saya ganti Y-nya dengan X-nya dengan 4, Y-nya 4. Saya ganti X-nya dengan 10, Y-nya 10. Maka ini nanti garisnya akan membentuk garis lurus seperti ini, garis diagonal seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini 1, saya tulis 1 di sini. Nah, ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi misal saya kasih X sama dengan 1, berarti letaknya di sini. Letaknya di sini, Cik. Saya ganti aja. Letaknya di sini. Saya ganti X sama dengan 2, letaknya berarti Di sini. di situ. Di situ. Nah, dan setelah itu kita tarik garis. Kita tarik garis lurus begini yang menghubungkan titik-titik ini tadi. Maka garisnya adalah bentuknya lurus seperti ini. Sudah? Sudah. Ini saya hapus titik-titiknya. Nah, ini yang saya garis biru ini adalah dianggap sebagai cermin karena Y sama dengan X. Maka ini saya anggap sebagai cermin. Jadi misalkan ada benda letaknya di sebelah di sini deh, di 6,2 misalkan 6,2. Saya tarik garis ke atas, saya tarik titik ke atas, titik ini sampai dengan 6. Jadi letaknya dia di 6, di 2,6. Saya punya titik di sini. Kemudian saya cerminkan ke sini, maka nanti cerminnya harus tegak lurus. Bayangannya harus tegak lurus dengan cermin. Maka nanti kalau tegak lurus, dia hasilnya pasti ini tegak lurus ya. Kalau saya tarik garis tegak lurus, ini tadi bayangannya di sini. Saya tarik garis tegak lurus, bayangan dari sini jaraknya ini ke sini nih, sini ke cermin, titiknya ke cermin itu berapa ini? Segini kan saya tandai ya. Saya tandai segini. Maka ini tadi saya tandai lagi segini. Nah, jadi ini letak bayangannya. Ini titiknya saya beri A, bayangannya saya beri A, aksen. Nah, maka bagaimana cara menentukan dia berada di titik berapa?
ini dia berada di titik berapa? Yang A ini 2,6. 2,6. Maka kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti bayangannya di titik berapa? 6,2. 6,2. Jadi yang mulanya dia 2 itu di depan sebagai X dan 6 di belakang sebagai Y. Kalau dicerminkan dia berubah jadi 6 yang di depan, 2 yang di belakang sebagai X dan 2 sebagai Y. Jadi sudah benar bahwa kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka X yang ini berubah jadi Y, Y-nya berubah jadi X. Sampai sini sudah paham? Ini sudah kita bahas 3. Karena materi 3 ini sudah selesai ya. Jadi yang suku X itu dia berubah jadi siapa yang berubah? Menjadi yang berubah X. Dan garis Y sama dengan X yang berubah, X yang jadi Y dan Y-nya jadi X. Maka ini 3 ini sudah paham karena berhubung waktunya sudah habis ya. Jadi kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelum itu saya mau review materi kembali lagi. Jadi yang namanya transformasi geometri itu ada 4, yaitu pencerminan, pergeseran, perputaran, perbesaran. Nah, untuk pencerminan sendiri kita sudah bahas berapa ini tadi? 3. Apa saja? Sumbu X, sumbu Y, dibagi sama dengan X. Kita sudah bahas 3. Karena ini waktunya sudah selesai ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Ada pertanyaan? Belum. Oh, tidak ada pertanyaan. Semuanya sudah paham? Insya Allah. Kalau sudah paham, saya akhiri sampai di sini. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jadi anak yang solehah. Amin. Kita pelajari bisa bermanfaat ya. Amin. Nah, sekian dari saya. Semoga esok hari kita ketemu lagi. Semangat lagi, oke? Oke, Bu. Siap, semangat. Siap. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Peri, ini seperti sudah hampir selesai. Kita sudah melewati dengan kelas. Ini tinggal evaluasi dari apa yang tadi Bintang sampaikan di dalam kelas. Ada beberapa catatan untuk perbaikan. Tapi secara keseluruhan saya melihat akan bisa menilai amat baik, dan penyampaiannya juga bagus dengan menguasai materi. Ya, saya kira saya cukup bangga dengan bisa mengajar seperti itu di materi kami. Sebelum lebih lanjut, kira-kira yang tak sampaikan ini berlebihan ya? Menurut Anda? Ya mungkin menurut saya tidak, tapi mungkin juga iya kalau saya sambung diri takutnya Pak. Ya, yang pasti manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya, termasuk kita sebagai guru, sebagai pendidik juga tentu ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Karena itu ada supervisi ini. Supervisi ini itu harus dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki diri, membenahi diri, terutama dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus juga meningkatkan kompetensi bimbingan selaku guru pendidik atau guru. Tadi saya lihat di kelas bimbingan masih menghapus itu pakai tangan, bisa biar lebih elok, dan menghapus pakai penghapus.
Tapi yang pasti secara keseluruhan bagus. Secara keseluruhan bahkan dari presentasi nilai yang ada di graf ini masuk kategori amat baik. Saya kira itu ya, panjang lebar ya, semoga bisa dipahami dan sekaligus juga bisa disadari ya, agar pembelajaran jenengan dan kompetensi jenengan sebagai guru bisa menjadi semakin baik. Oke, sekian. Ya kurang lebihnya juga saya mohon maaf apabila mungkin kurang persiapan ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak cukup ya. Oke, kalau tidak sekali lagi terima kasih sudah membantu saya untuk melaksanakan tugas supervisi ini. Mudah-mudahan di supervisi yang lain untuk guru yang lain juga nanti berjalan lancar. Terima kasih Pak.